Pertama, kita diperlihatkan beberapa orang yang hendak melarikan diri dari negaranya, yaitu negara Spanyol. Spanyol berubah menjadi negara kediktatoran yang dikuasai oleh rezim. Mereka yang ada di sini mau menyeludupkan diri mereka untuk lari ke Irlandia dengan menaiki kontainer. Nico dan Mia adalah pasangan suami istri yang hendak lari dari negaranya. Setibanya di agen gelap untuk berangkat, ternyata uang mereka kurang. Terpaksa Nico mengambil cincin istrinya. Nico dan Mia tiba di dalam sebuah kontainer bersama penumpang yang lain. Saat Mia melihat sepasang suami istri dan satu orang anak, dia teringat anaknya yang bernama Uma hilang akibat kerusuhan. Tiba-tiba ada suara berisik dari luar kontainer. Benar saja, ternyata ada penumpang lain yang hendak masuk. Nico terpaksa keluar, akhirnya mereka harus terpisah. Mia pun mencoba mengintip dari lubang kontainer. Berada di kontainer mana, Nico? Akhirnya Mia melihat kontainer itu. Mereka pun berdua saling menelpon. Nico mencoba menasihati Mia. "Dengarkan aku, jangan percaya siapapun di sana," ujar serius Nico. Saat kontainer dan mobil sudah jalan, Mia melihat kerusuhan terjadi di mana-mana. Negara ini menjadi kacau. Anak-anak, wanita hamil, dan perempuan menjadi sasaran pembantaian ini. Setiba di pintu masuk pelabuhan, kontainer pun diperiksa. Semua yang ada di dalam kontainer merasa takut dan cemas. Begitu pintu kontainer dibuka, tiba-tiba kosong. Si botak pun tak percaya begitu saja. Dia menyuruh anggotanya untuk berdiri di dalam kontainer. Si botak pun keluar untuk mengukur panjang dari kontainer. Botak pun mengetahui, memperingatkan mereka untuk keluar dari persembunyian dan diiming-imingi jika keluar dari persembunyian mereka selamat. Tapi ternyata semuanya itu bullshit. Mereka semua diberondol oleh senjata. Hanya anjing kecil yang diloloskan mereka. Anak kecil ini juga didor. Mia pun mencoba menghubungi Nico agar segera bersembunyi, karena tentara aneh ini mendor semua orang yang ada di dalam kontainer Mia. Mia pun sendiri di kontainer di mana ia sedang hamil tua. Kapal pun hendak berangkat. Mia mencoba menelpon Nico, tapi tidak ada jawaban apapun. Ia melihat ada beberapa barang yang tertinggal di dalam kontainernya. Pada malam hari, Mia merasakan goncangan yang luar biasa. Kapal yang ia tumpangi dihajar ombak tinggi dan besar, hingga mengakibatkan lasing dari kontainer-kontainer putus. Beberapa kontainer berhamburan di laut. Mia mengintip keluar. Ia melihat ada beberapa kontainer yang hanyut. Dia mencoba menghubungi Nico, tapi apa daya, HP-nya retak. Dia mencoba menelpon dengan HP yang dia jumpai, tapi tidak bisa digunakan sama sekali. Dia pun mengecek bayinya, apakah masih bergerak. Mia pun mencoba membuka kotak-kotak palet yang di dalam kontainer. Ia menemukan jaket, TV, handset, dan vodka. Mia berusaha menambal kontainer agar tidak masuk air, tapi itu hanya hal yang tak mungkin. Tiba-tiba Mia mendengar suara berisik dari luar kontainer. Saat ia mengintip, ternyata kontainer yang dinaiki Nico. Dengan paniknya, ia melihat kontainer itu.
kontainer itu pun tenggelam. Mia putus asa dengan semua kejadian yang menimpanya. Saat dia mau budir, bayinya tiba-tiba bergerak di dalam perut. Dia pun tak jadi melakukannya. Dengan alas sederhana, Mia pun tertidur. Dia bermimpi seram. Tak lama dari itu, ia terbangun akibat badai. Saat dia menggeser box, kontraksi terjadi. Mia pun melahirkan sendiri di dalam sebuah kontainer. Buset lur, perjuangan banget nih seorang ibu. Dia mencoba menepuk-nepuk punggung anaknya, dan akhirnya anaknya pun menangis normal. Ari-arinya pun dimasukkan ke dalam sebuah Tupperware. Sekarang Mia memasuki hari kedua di dalam kontainer. Sehabis melahirkan, Mia harus mengurusi anaknya sendiri dengan apa adanya. Inilah lur, bukti cinta seorang ibu. Mia berkata pada bayinya, "Kau harus makan, ibu harus mengurusimu. Kita akan keluar dari sini, ibu janji." Lalu Mia coba mengebor atas dari kontainer. Baru beberapa kali ngebor, si bayi pun rewel menangis hingga membuat Mia marah. Tapi Mia tersadar lagi, tak seharusnya dia berkata begitu dengan bayinya. Besoknya, tiba-tiba ASI Mia keluar. Ia pun mencoba menyusui anaknya. Akhirnya, bayi pun bisa tenang. Karena menyusui, Mia pun jadi kelaparan. Dia memakan habis makanan yang tersisa. Mia pun tertidur. Setelah terbangun, ia mencoba mengebor atas kontainer lagi. Ia sudah merasa lelah, bor pun rusak. Mia pun mencoba menukar kartu ponselnya ke ponsel yang satunya agar bisa menghubungi Niko. Mia pun emosi, semuanya tak berfungsi. Saat dia marah-marah, ia menemukan pisau. Mia dengan perjuangannya melanjutkan kembali. Mia pun sangat lapar. Dia menemukan ari-arinya di dalam Tupperware. Tanpa berpikir panjang lagi, dia pun melahapnya. Tiba-tiba dari luar kontainer ada suara berisik lagi. Ternyata itu ikan paus menabrak kontainernya. Buset. Pun coba menenangkan bayinya. Dengan murkanya, ia memarahi paus itu. Kalian bisa lihat. Jangan coba-coba ganggu, paus aja dilawan. Itulah the power of wanita. Di hari ketiga, Mia melanjutkan memotong atas kontainer. Dia pun sangat kelelahan. Pada saat ia mau minum air laut, tiba-tiba tak jadi. Karena dia tahu jika minum air laut bukan haus yang hilang, tapi malah tambah haus dan dehidrasi. Saking lelahnya, ia tertidur di dalam air dan bermimpi tentang anaknya, yaitu Uma, yang hilang pada saat keluar rumah karena kerusuhan negara mereka. Di dalam mimpinya, Niko pun hadir untuk menyemangati Mia. Tiba-tiba dia dibangunkan oleh hujan. Dia pun menampung air itu. Ini air tawar, cukup berguna bagi Mia.
Dia pun melihat bekas kaleng makanannya dan tiba-tiba menemukan sebuah ide. Belting pun ditaruhnya. Dia menggantungkan badannya. Bisa kita lihat perjuangan seorang wanita luar biasa terhadap anaknya. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Mia berhasil membuka atas kontainer. Angin segar pun masuk ke dalam kontainer. Mia pun langsung membawa bayinya ke atas untuk mendapatkan sinar matahari dan udara segar. Saat dia membuang baju yang dijadikan popok ke dalam laut, ikan-ikan pun berkumpul. Akhirnya ia menemukan sumber makanan. Mia pun mencoba menombaki ikan-ikan, tapi hasilnya nol. Saat dia berbaring kelelahan, dia melihat pesawat sedang melintas. Ia pun langsung lari ke dalam mencari kaca agar dia bisa memberikan sinyal darurat kepada pesawat itu. Saat dia naik, kakinya tersangkut pula hingga robek. Mia pun menjahit sendiri menggunakan tembaga dari handset dan menyirami luka dengan vodka. Gimana sakitnya, gak terbayang itu. Dengan idenya, Mia pun mulai membuat jaring dari kabel-kabel handset. Ia pun mulai menangkap ikan. Usahanya pun berhasil. Dia langsung memakan ikan itu hidup-hidup. Sekarang Mia memasuki hari ke-9. Ikan yang ia tangkap pun sudah cukup banyak. Dia mulai menyiapkan rakit karena dia tahu bahwa kontainer ini akan segera tenggelam. Luka dari Mia pun mulai sembuh. Tak terasa, Mia memasuki hari ke-12. Ia melihat foto-foto kenangan bersama anak dan suaminya. Lalu ia menceritakan kepada bayinya. Malam itu pun terasa dingin. Mia membuat api untuk menghangatkan bayinya. Pada saat mereka tertidur, ada suara berisik di luar. Hingga Mia terbangun. Ia melihat keluar, ternyata itu sebuah Tupperware yang menghantam dinding kontainernya. Tiba-tiba HP-nya Mia berdering. Ternyata itu Nico. Nico yang menelpon bukan memberi kabar baik. Ternyata Nico tertangkap oleh rezim dan didor. Mereka pun menelpon. Mia tak kuasa menahan tangis. Ada kata-kata bagus dari Nico yang perlu kita ambil dan inilah 100% benar. Nico berkata, "Dengar nak, jika nanti keadaan sulit, tutup matamu, pergilah ke pangkuan ibumu. Di sana kau akan merasa itu tampak lebih baik dan indah." Anak perempuan mereka diberi nama Noah. Aku sarankan pada kalian penonton channel ini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, tonton filmnya. Kalian bisa dapatkan feel sedih, penasaran, dan bisa menghargai hidup. Kita lanjut ceritanya. Keesokan hari, yaitu hari ke-26, batas maksimal air yang ditentui oleh Mia. Dia pun mulai menyelesaikan rakitnya. Tanpa diduga-duga, ada seekor burung camar, yang itu artinya malam hari pun tiba. Air sudah menerobos masuk ke dalam kontainer. Mia pun harus segera meninggalkan kontainer ini. Mia mencoba masuk lagi ke dalam kontainer, mau mengambil sesuatu yang tertinggal. Saat ia menyelam, kakinya terbelit oleh belting, tapi dia tak putus asa.
Noah pun dia tak tahu di mana tiba-tiba ada paus lagi. Di momen inilah Mia mengetahui Noah berada di sebelah mana. Dengan tangis Noah, Mia pun langsung menghampiri bayinya. Momen yang mengerikan pun terlewatkan. Pagi pun tiba. Mia pun terombang-ambing di tengah laut bersama Noah. Dia mencoba membuang ikan-ikannya agar dikerubungi burung-burung camar. Dan benar saja, ada nelayan yang melihat sekumpulan burung camar. Disitulah sinyal ikan-ikan banyak. Nelayan pun langsung mendekati area itu. Saat didekati, ternyata bukan ikan. Itu sebuah rakit-rakitan Mia. Nelayan pun tercengang, ternyata itu bayi. Saat tersadar, Mia pun langsung menanyakan Noah. Nelayan langsung memberitahu pantai bahwa ia menemukan bayi dan seorang ibu. Cobaan berat hidup Mia akhirnya terlewatkan. Mia pun dibawa ke satu pulau, ya mungkin di negara Irlandia. Sekali lagi, aku sarankan nonton filmnya full. Jangan lupa komen dan like video ini. Cerita pun selesai, endingnya cukup bagus guys. Kalian harus tonton film ini. Terima kasih telah menonton cerita ini sampai full. Jangan lupa tekan subscribe. Tunggu cerita-cerita film berikutnya. Bye.